Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Huda, dosen program studi manajemen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Pada semester ini, saya dipercaya mengampu mata kuliah manajemen pemasaran yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Saya dipercaya mengajar mata kuliah ini karena memiliki kompetensi akademik dan pengalaman yang relevan di bidang manajemen pemasaran. Mata kuliah manajemen pemasaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep strategi dan praktek pemasaran modern. Materi yang dipelajari meliputi konsep dasar pemasaran, analisis lingkungan pemasaran, perilaku konsumen, segmentasi, targeting, dan positioning, strategi produk, penetapan harga, saluran distribusi, komunikasi pemasaran, serta pemasaran digital yang berhubungan dengan pelanggan, hingga menyusun strategi dan rencana pemasaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan bisnis dan perilaku konsumen sebagai dasar pengambilan keputusan pemasaran. Ketiga, mahasiswa mampu menyusun strategi segmenting, targeting, dan positioning sesuai dengan karakteristik pasar sasaran. Keempat, mahasiswa mampu merancang strategi marketing mix yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi secara efektif. Kelima, mahasiswa mampu memanfaatkan konsep pemasaran digital dan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pemasaran. Keenam, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, serta memiliki sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemasaran. Melalui proses pembelajaran tersebut, saya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki penguasaan konsep manajemen pemasaran, tetapi juga memiliki kompetensi dalam merancang solusi pemasaran yang inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi dunia usaha dan dunia industri dengan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Siang. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Nurul Huda. Kita lanjutkan kuliah kita dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelum kita mulai kuliah kita berdoa dulu, semoga kuliah kita nanti dapat berjalan dengan baik. Mari kami hantarkan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan membahas tema yang cukup familiar bagi kita semua, yaitu kita akan bahas tentang STP. Apa itu STP? Oke, kita akan bahas tentang STP. Apa itu pengertian STP? Kata Kotler, proses mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan berbeda, memilih kelompok yang paling potensial untuk dilayani, kemudian membangun citra produk yang berbeda di benak konsumen. Itu STP. Nah, dengan STP ini, rekan-rekan mahasiswa mampu membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif sehingga mampu memberikan nilai atau customer value yang lebih tinggi dibanding pesaing. Inilah pentingnya kita belajar tentang apa? STP. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang segmentasi atau yang kita kenal dengan segmentasi pasar, segmenting atau segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu proses membagi pasar, ya kan, dari pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, mempunyai karakteristik
atau perilaku yang relatif sama. Jadi dulu besar mengarah kepada yang sesuatu yang lebih kecil. Dulu orang menjual produk itu semua produk harus punya. Atau orang itu dulu menguasai sedikit tentang banyak. Nah sekarang tidak. Menguasai banyak tentang sedikit. Makanya sekarang profesi banyak. Dokter aja dokter spesialis. Ya kan kira-kira begitu. Nah tujuannya apa? Tujuan dari segmentasi itu yang pertama adalah memahami kebutuhan konsumen. Dengan kita paham segmen kita akan tahu kebutuhan konsumen kita. Itu yang pertama rekan-rekan mahasiswa. Lalu yang kedua, kita akan mampu menentukan strategi pemasaran yang tepat. Kita nanti akan tahu siapa yang akan menjadi segmen kita. Lalu tujuan yang ketiga adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan itu tidak hanya SDM, yang lainnya ada. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini kunci kita memahami tentang segmenting atau segmentasi pasar. Mari kita lanjutkan tentang segmentasi. Maka segmentasi itu dibagi menjadi 4 rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama adalah segmentasi berdasarkan geografis. Yang kedua demografis. Yang ketiga segmentasi berdasarkan psikografis. Dan yang keempat segmentasi berdasarkan perilaku atau behavior. Kalau berbicara yang pertama segmentasi berdasarkan geografis itu berdasarkan wilayah. Ketika besok Anda jadi owner, ya kan, punya produk sudah laku, sudah sukses di wilayah Jepara, pindah ke Kudus, pindah ke Semarang misalnya. Nah itu namanya segmentasi berdasarkan apa? Geografis. Lalu yang kedua, segmentasi berdasarkan demografis. Apa itu? Berdasarkan karakteristik penduduk. Bentuknya apa Pak? Jenis kelamin. Laki-laki, perempuan. Anda jadi owner. Misalnya hijab. Kira-kira saya akan jualan hijab ini kepada laki-laki atau perempuan hijab itu? Perempuan. Umur berapa? Itulah pentingnya kita belajar tentang segmentasi demo. Kita akan tahu dari umur berapa hijab itu, kira-kira begitu. Oh, saya akan jual hijab mulai umur 15 tahun. Atau kita mau milih yang punya pendapatan tinggi. Oh, kalangan orang yang punya penghasilan di atas 30 juta. Istrinya pejabat mungkin. Jualan hijab yang harganya mahal. Karena berdasarkan apa tadi? Demografis dari sisi pendapatan. Segmen kedua ini luar biasa. Bisa kita jadikan strategi memasarkan produk kita. Nah ini pentingnya belajar tentang segmentasi yang kedua, rekan-rekan mahasiswa. Lalu yang ketiga, dari sisi segmentasi psikografis, berdasarkan gaya hidup. Bisa enggak kita jualan produk, tetapi kita melihat segmennya orang yang punya gaya hidup? Ya kan? Di lingkungan kita. Ada enggak di lingkungan kita orang yang hidupnya terkadang disodori produk langsung diambil? Karena produsennya tahu dia punya gaya hidup yang mampu ditebak, kira-kira begitu. Nah ini strategi kepribadian, nilai hidup. Kita bisa melihat tentang segmentasi dari sisi psikografisnya. Lalu yang keempat, dari sisi segmentasi perilaku behavior berdasarkan perilaku pembelian. Misalnya apa itu? Orang membeli sebuah produk itu karena punya nilai manfaat. Saya beli minuman extra jos misalnya. Beli minuman yang punya nilai vitamin. Vitamin apa? C misalnya. Itu berarti
perilaku konsumen yang ketika membeli sebuah produk itu ada nilai manfaatnya. Misalnya orang bisnis, kira-kira dia pakai pesawat bisnis atau pakai pesawat wisata kira-kira? Bisnis. Karena kalau dia pakai paket wisata, wah mahal. Kira-kira itu. Rekan-rekan mahasiswa sampai sini kira-kira ada yang mau tanya rekan-rekan? Mohon izin bertanya Bapak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Vela. Tadi Bapak menerangkan bahwa segmentasi itu ada 4. Mohon jelaskan kembali tentang segmentasi demografis beserta contohnya. Oke Mbak Vela. Tadi Pak Nurul sudah menjelaskan tentang segmentasi yang kedua, yaitu dari segmentasi dari sisi demografis. Contohnya banyak Mbak Vela. Jadi tadi saya menjelaskan tentang umur. Ketika kita punya produk makanan itu dalam bentuk yang disukai anak-anak. Kira-kira kalau makanan yang disukai anak-anak itu bentuknya apa kira-kira? Cemilan misalnya, cemilan coklat itu. Nah, kita bisa melahirkan produk berdasarkan umur, itu namanya. Laki-laki atau perempuan, bisa dua-duanya. Tetapi ada produk yang kita hasilkan tidak bisa dipakai oleh dua-duanya. Misalnya dari sisi pekerjaan misalnya. Kita punya produk, terus menawarkan orang yang penghasilannya tinggi misalnya. Artis misalnya, kita mau menawarkan produk hijab misalnya, atau pakaian itu kira-kira bermerek atau tidak? Harganya tinggi atau rendah kira-kira? Tinggi. Tidak mungkin dia akan kita tawarkan yang tidak berkelas, yang tidak punya merek. Kira-kira begitu. Artinya kita bisa menggarap, memahami segmentasi demografis ini penting. Jadi kita ini mau menawarkan produk kepada siapa? Laki-laki atau perempuan? Orang yang pendapatannya rendah atau tinggi? Itu Mbak Vela. Jadi itu penjelasan Pak Nur tentang segmentasi demografis. Jadi kita masuk yang kedua. Tentang tadi yang pertama segmenting, yang kedua apa? Targeting. Targeting itu adalah proses memilih satu atau beberapa segmen pasar yang paling menarik untuk dilayani perusahaan. Makanya inilah hebatnya ketika kita memahami tentang strategi konsep STP ini. Poin yang kedua. Maka strategi STP yang kedua tentang targeting itu ada 4 kata Kotler. Yang pertama, strategi undifferentiated marketing. Apa itu? Satu produk untuk seluruh pasar. Kita punya satu produk, misalnya minuman itu, kita bisa jual ke pasar, ke pasar yang ada di lingkungan kita. Produknya satu. Nah, ini namanya strategi undifferentiated marketing. Jadi kita tidak perlu produknya banyak. Maka Anda bisa lihat ini. Perusahaan atau owner yang punya sebuah produknya satu, tetapi dia fokus kepada pasarnya. Dia akan menjual ke pasar mana yang paling utama? Ya kan? Aqua, mineral misalnya. Itu yang pertama. Strategi targeting yang kedua adalah differentiated marketing. Satu perusahaan melayani beberapa segmen. Tadi hanya satu, tetapi yang kedua itu ada tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Karena kalimatnya adalah beberapa segmen. Contohnya apa Pak Nurul? Motor, ya kan? Perusahaan motor Toyota misalnya memiliki Avanza, memiliki Innova, memiliki Fortuner. Itu berarti satu perusahaan melayani beberapa segmen. Sekarang sudah ke situ. Ya kan? Lalu yang ketiga adalah concentrate marketing. Apa itu? Fokus pada satu segmen. Contoh produk kosmetik atau Wardah itu kira-kira fokus enggak mereka itu? Ada enggak produk kosmetik untuk laki-laki itu ada enggak kira-kira? Apa namanya kira-kira?
Kaf itu ya. Apa lagi? Ada enggak? Gatsby itu. Itu contoh. Artinya mereka fokus. Anda bisa lihat itu produk Sido muncul itu tidak hanya tolak angin, tetapi ada produk lain. Tetapi ternyata produk tolak angin itu yang paling dominan di pasar. Lalu yang terakhir dari strategi targeting yang keempat adalah micro marketing. Apa itu? Pemasaran individual. Artinya apa? Mereka memasarkan, merekomendasikan lewat produk di marketplace. Berdasarkan apa? Riwayat pembelian. Anda kalau beli produk, ya kan, di marketplace itu kan Anda akan melihat mana yang bintangnya paling banyak, kira-kira begitu. Mana yang sering direkom oleh pelanggan. Loh, enggak pernah direkom kok tiba-tiba kamu beli. Wah, kamu nanti rugi misalnya, kira-kira. Tidak sesuai. Ya kan? Makanya ketika ada produk kok paling diminati oleh pelanggan konsumen, itu biasanya yang akan menjadi micro marketingnya. Akan menjadi pemasaran yang paling dicari. Kira-kira itu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan rekan-rekan mahasiswa? Izin bersama Bapak. Tadi Bapak menjelaskan strategi targeting ada 4. Saya kurang paham strategi nomor 3. Bisa Bapak bantu jelaskan bentuk strategi konsep marketing itu? Oke, Mas siapa tadi namanya? Mas Chandra. Oke, Mas Chandra. Tadi Pak Nur sudah menjelaskan tentang strategi targeting itu ada 4. Dari sisi kalimat concentrate marketing itu berarti fokus. Dia membuat strategi pemasaran, segmennya itu difokuskan. Misalnya tadi Wardah itu kosmetik untuk perempuan. Kira-kira Wardah itu dibatasi umur enggak kira-kira? Iya, itu maksudnya. Jadi ketika kita kepengen produk kita naik, maka belajarlah dengan teori concentrate marketing ini. Segmennya fokus terhadap produk tertentu, laki-laki atau perempuan. Kalau Wardah itu perempuan, ya kan? Kalau Kaf itu laki-laki. Itu maksudnya. Ini contohnya itu. Itu kira-kira Mas yang bisa Pak Nur jelaskan. Sebenarnya banyak hal lah ya. Jadi intinya ketika kita kepengen punya target pasar, kita harus fokus terhadap segmentasi kita. Segmennya siapa, targetnya siapa. Kira-kira itu. Ada lagi kira-kira? Saya lanjutkan yang ketiga ya. Oke, sekarang yang ketiga. Positioning itu berbicara tentang proses menciptakan citra atau persepsi tertentu terhadap satu produk di benak konsumen, ya, dibandingkan dengan produk pesaing atau yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa kita bayangkan ketika kita punya produk, positioningnya menjadi top leader market produk. Orang mau beli apa saja, itu nyebutnya dia. Itu namanya produk kita menancap di benak konsumen. Apa kira-kira contohnya? Aqua. Orang mau beli Aquaria,